Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Putri Setiawan, NPM 19140012. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 5. Saya akan menjelaskan mengenai rekonstruksi sejarah lokal. Poin pertama yang saya jelaskan adalah pengertian rekonstruksi sejarah menurut para ahli. Yang pertama adalah rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan pengambilan sesuatu ke tempatnya atau penyusunan kembali dari bahan-bahan yang ada disusun kembali sebagaimana adanya. Adanya sumber sejarah merupakan bukti dan fakta kenyataan sejarah. Tanpa adanya sumber sejarah, maka sejarawan tidak dapat menyusun atau merekonstruksi sejarah lokal tersebut. Jadi sumber-sumber sejarah itu bertujuan agar rekonstruksi sejarah urutannya tepat dan benar. Sumber sejarah didapat dari tulisan maupun benda-benda bersejarah. Hubungannya sebab akibat tidak hanya ada dalam sejarah, namun ada di hampir seluruh aspek kehidupan semua makhluk. Dalam sejarah berhubungan antara suatu tindakan atau hasil tertentu. Itu membentuk sejarah itu sendiri. Satu tindakan dapat menghasilkan satu akibat, banyak tindakan bisa menghasilkan banyak akibat. Kemudian yang kedua, sejarah. Sejarah adalah pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Oleh sebab itu, jika dikaitkan dengan ilmu sejarah, maka definisinya adalah ilmu yang mempelajari kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau atau dapat dilakukan rekonstruksi apa yang terjadi pada masa tersebut. Kemudian sejarah berkaitan erat dengan waktu dan peristiwa. Para ahli sejarah membuat periodisasi untuk mengatasi masalah pentingnya waktu dalam rekonstruksi sejarah tersebut. Dan para ahli sejarah memiliki definisi sendiri dalam mendefinisikan sejarah. Yang pertama ada dari Jebang dalam buku Ilmu Sejarah dan Historiografi yang mengutip bahwa sejarah merupakan sebuah kejadian atau peristiwa masa lalu yang bertujuan untuk memahami perilaku masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah sejarah. Sejarah adalah gambaran masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Sejarah di dalamnya meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian atau pemahaman tentang apa yang telah berlalu, yaitu dikutip dari ahli Sartono Kartijo. Dan yang selanjutnya yaitu menurut Kunto Wijoyo, penjelasan sejarah meliputi penafsiran dan pengertian suatu kejadian, penjelasan tentang waktu atau yang memanjang, dan penjelasan tentang peristiwa tunggal. Kemudian saya akan menjelaskan rekonstruksi menurut para ahli. Yang pertama adalah B.N. Marbun. Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula. Kemudian yang kedua adalah James P. Chaplin. Rekonstruksi merupakan penafsiran data psikonatif sedemikian rupa untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu Ali Mutofir. Rekonstruksi adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini, persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan itu dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tatanan peradaban yang baru. Kemudian yang keempat yaitu Kunto Wijoyo. Ia menyatakan bahwa sejarah adalah rekonstruksi masa lalu untuk dikonstruksikan ke dalam kehidupan kekinian. Pemikiran sejarah Kunto Wijoyo dalam tulisan sejarahnya yang tidak hanya berbicara tentang rentetan waktu, melainkan lebih dalam dari hal tersebut. Kemudian poin selanjutnya yaitu konsep rekonstruksi sejarah lokal.
akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Lestari dari NPM 19140006 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu tentang konsep rekonstruksi sejarah lokal. Nah, di dalam ilmu sejarah itu dikenal adanya dua konstruksi. Yang pertama, sejarah dalam arti objektif atau sebagai peristiwa. Nah, yang kedua, sejarah dalam arti subjektif atau disebut dengan kisah. Nah, konstruksi yang kedua ini adalah sejarah sebagai suatu hasil rekonstruksi atas peristiwa yang telah atau pernah terjadi. Dan di sini ya. Nah, yang kedua, selanjutnya ada 4 tahapan dalam rekonstruksi ini kerja yang perlu dilalui sejarawan, yakni yang pertama tahapan heuristik atau pengumpulan sumber sejarah yang betul-betul valid atau kemudian terbagi data primer dan sekunder. Nah, yang kedua adanya tahapan kritik atau seleksi sumber. Nah, dengan adanya seleksi sumber ini atau kritik, ini sebuah metode tafsir yang mampu mempertimbangkan faktor historis. Yang ketiga, ada tahapan interpretasi atau penafsiran fakta. Fakta-fakta sejarah yang sudah kritik dapat direkonstruksi sembari memberikan interpretasi dalam penyusunannya. Dan yang keempat, adanya tahapan historiografi atau penulisan sejarah. Adalah suatu tahapan penulisan ulang sebuah sejarah ke dalam buku dengan sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Nah, itu ada 4 macam dalam tahapan kerja yang perlu dilalui oleh sejarawan. Yang pertama, heuristik, dan yang kedua adanya tahapan kritik, yang ketiga adanya interpretasi, dan yang keempat adanya historiografi. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Radiana, NPM 19140015. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang rekonstruksi sejarah lokal. Sejarah lokal yaitu kisah masa lampau dari kelompok masyarakat tertentu dari letak geografis. Terkandung suatu peristiwa dalam lokasi yang kecil, baik desa atau tempat tertentu atau tempat wilayah administratif seperti kota dan kabupaten. Kata lokal itu berarti menunjukkan tempat wilayah. Lokal tidak identik dengan nama kota karena lokal itu sendiri dapat juga menceritakan sebuah kelompok masyarakat. Adapun proses rekonstruksi sejarah itu sendiri yaitu yang pertama, sejarah dalam arti objektif tersebut diterima oleh panca indera si pengamat peristiwa sejarah tersebut. Lalu peristiwa tersebut melalui tahapan-tahapan selanjutnya seperti kritik dan analisis sumber. Kemudian dari hasil proses pengamatan itu disebut dengan sejarah dalam arti subjektif. Sejarawan dapat dikatakan adalah arsitek dari pembangunan dari peristiwa masa lalu. Pekerjaan sejarawan itu sendiri yaitu sebagai rekonstruksi peristiwa masa lalu. Rekonstruksi sejarah itu dibangun atas dasar fakta-fakta. Selamat siang, di sini saya akan membahas tentang rekonstruksi sejarah lokal kekuasaan di Lampung. Dalam manuskrip etnografi Lampung menyusun rekonstruksi sejarah kekuasaan di Lampung. Hampir semua sumber menyebutkan bahwa asal-usul orang Lampung dari Skala-Berak. Namun tak semua sumber menyebut suku bangsa Tumi, yang ratunya bernama Sakerumong, menjadi pengetahuan umum masyarakat Lampung. Ada yang menyebut Puyang, Mena, Tepik. Juga ada yang menyebut Umpu Serunting, yang lebih dikenal dalam tradisi tutur masyarakat Abung dan Waikanan. Sejarah kekuasaan rekonstruksi sejarah kekuasaan di Lampung berdasar
menerapkan periodisasi sejak abad ke-5 hingga masa setelah Perang Kemerdekaan. Pada tahun 414, Faxin dalam berita Cina menyebut wilayah atau bisa dikatakan kerajaan Yehpoti yang berarti seputih dan Powang yang berarti tulang bawang. Sezaman dengan Sanfosi yang dapat diartikan sebagai Sriwijaya, hal ini mengindikasikan bahwa setidaknya sejak abad ke-5 telah hadir kekuasaan politik lokal di Lampung. Berdasarkan penafsiran atas prasasti Hujung Langit, Lampung berada dalam kekuasaan Posendo dan Airlangga yang memerintah kerajaan Medang yang dilanjutkan kerajaan Kahuripan. Memasuki periode penjajahan Belanda, Lampung sebagai entitas budaya dan politik seluas kira-kira Provinsi Lampung saat ini. Pada tahun 1817, pemerintah kolonial Belanda meresmikan terbentuknya Keresidenan Lampung di bawah seorang residen yang berkedudukan di Terbanggi. Nah, sebelum kemudian pindah ke Teluk Betung. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942 sampai 1945, Lampung ini dibagi ke dalam 3 kabupaten, yaitu Teluk Betung, yang kedua yaitu Metro, dan yang ketiga yaitu Kota Bumi. Pada masa setelah Perang Kemerdekaan, sistem pemerintahan marga mengalami sejumlah perubahan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1975 tentang pengaturan pemerintahan daerah, yaitu berisi tentang menghapus sistem pemerintahan tradisional di seluruh Indonesia. Nah, meskipun demikian, hingga kini struktur marga dan buai masih hidup dalam masyarakat sebagai sistem kebudayaan lokal yang dijalankan sampai saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang.